Nah, tentu saja ini menjadi kabar yang baik karena apa? Kendati pun kita gagal di Piala AFF kemarin, meskipun kita hanya menjadi runner up untuk ke-6 kalinya, tapi faktanya pemain-pemain timnas kita dilirik oleh tim-tim besar, dilirik oleh liga-liga yang notabene di atas liga kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya akan membahas kabar terupdate dari perkembangan sepak bola, khususnya di dalam negeri ini. Khususnya saya akan membahas tentang pemain bernama Witan Sulaiman. Nah, beberapa hari lalu atau seminggu yang lalu kita mendengar kabar bahwa Witan Sulaiman resmi bergabung dengan FC Senica di Liga Slovakia, yaitu Liga Utama Slovakia di Eropa. Dan Witan juga menyusul Egy Maulana Fikri yang sebelumnya sudah bergabung dengan FC Senica ya. Jadi kepak sayap Garuda kita sudah mendarat di Slovakia di FC Senica. Ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi kita insan sepak bola, bagi masyarakat sepak bola yang khususnya penggemar timnas Indonesia, masyarakat Indonesia yang juga mengikuti perkembangan Indonesia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Jadi pasca Piala AFF kemarin, pasca kita gagal menjadi juara, pemain-pemain timnas kita mendapat sorotan dari klub-klub luar negeri. Beredar kabar seperti Alverda Dewangga, Pratama Arhan, Rahmat Irianto, Ramai Rumakik, bahkan juga Asnawi Mangku Alam dan lain-lain juga dipantau oleh tim-tim Eropa kabarnya. Ada juga yang dipantau oleh tim Korea, tim Jepang dan lain-lain. Nah, tentu saja ini menjadi kabar yang baik karena apa? Kendati pun kita gagal di Piala AFF kemarin, meskipun kita hanya menjadi runner up untuk ke-6 kalinya, tapi faktanya pemain-pemain timnas kita dilirik oleh tim-tim besar, dilirik oleh liga-liga yang notabene di atas liga kita, seperti Liga Thailand, Liga Korea, bahkan di Eropa, klub-klub Eropa gitu kan. Jadi pemain-pemain yang tadi itu banyak diincar, tapi yang lain mungkin masih berprogres lah, atau mungkin sebatas negosiasi, atau mungkin tahun depan. Tapi yang sudah pasti kabarnya tadi Witan bergabung dan menyusul Egy di klub barunya di FC Senica. Nah, pertanyaannya, apa sih nilai positif atau hal positif atau dampaknya bagi persepak bolaan Indonesia atau untuk pemain-pemain Indonesia? Tentu saja jelasnya ada. Yang pertama, dampak bagi para pemain Indonesia adalah para pemain Indonesia akan termotivasi dengan melihat Witan dan Egy tentunya. Siapa sih pemain timnas Indonesia atau pemain Liga Indonesia yang tidak mau bermain di Liga Eropa? Siapa sih para pemain timnas Indonesia yang tidak ingin berlaga di luar negeri, di kompetisi yang jauh di atas liga kita, di kompetisi yang tentu saja akan membawa dampak bagi perkembangan karir sepak bolanya, seperti Asnawi Mangku Alam dan Egy Maulana Fikri contohnya. Saya mengikuti perkembangan dua pemain ini, dan ketika mereka bergabung di Liga Slovakia dan Liga Korea, perkembangan permainannya itu cukup pesat. Bagaimana Egy yang dulu tukang dribbling, yang dulu tidak tahu timing kapan mengumpan, kapan menendang, kapan mendribbling, tapi semenjak bermain di Eropa bersama Lesia Gedang di Polandia, kemudian FC Senica di Slovakia, permainan Egy berkembang. Egy tidak egois, Egy tidak hanya mengandalkan dribbling, Egy lebih pintar memanfaatkan ruang, lebih pintar lagi dalam melihat momentum, memanfaatkan momentum, kapan dia harus mengoper bola, mengumpan, dan kapan harus dribbling, shooting. Itu sangat terlihat. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, bagi teman-teman yang mengikuti. Begitupun juga Asnawi Mangku Alam. Permainannya lebih teratur, mentalnya lebih terasa, lebih powerful, fisiknya meningkat. Jelas kan terlihat. Belum lagi juga mungkin para pemain lainnya gitu kan. Karena apa? Kompetisi di luar negeri itu memang levelnya standarnya di atas kompetisi kita. Fisiknya terjaga, makanannya juga disiplin. Jadi makanan untuk pemain bola kan tidak sembarangan ya. Pola istirahat juga mungkin disiplin. Itu loh. Jadi di luar negeri itu artinya bukan jaminan ketika pemain kita ke luar negeri sukses, bukan jaminan, tentu saja tidak ada yang menjamin. Tapi minimal
dengan lingkungan yang baik itu akan menghasilkan ekosistem yang bagus, akan menghasilkan produk-produk atau pemain-pemain yang bagus. Dan itu terlihat sekali di Egy dan Asnawi gitu kan. Jadi itu kabar baiknya satu. Yang kedua, apa sih kabar baiknya untuk persepak bolaan Indonesia? Ya tentu saja semakin banyak pemain kita yang bermain di luar negeri, ya tentu saja ini akan meningkatkan mutu tim nasional kita. Karena kan tim nasional kita itu terdiri dari pemain-pemain Indonesia atau pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia kan. Nah, kalau para pemain itu dididik atau SDM-nya kurang bagus, kompetisinya kurang bagus, pola latihannya kurang bagus, itu akan berpengaruh ke tim nasional gitu kan. Karena tim nasional ini kan saya sering bilang, tim nasional ini pemusatan latihannya mungkin hanya beberapa bulan, tapi yang punya wewenang penuh, yang punya otoritas penuh untuk memantau fisik pemain, pola tidur, pola makan, dan kepribadian ya tentunya klub masing-masing. Nah, apabila klub ini tidak memiliki infrastruktur untuk itu, tidak memiliki pelatih yang mungkin berlisensi, tidak memiliki tempat latihan yang bagus, taktik atau strategi pola latihan yang bagus, ya tentu saja berdampak ke tim nasional. Itulah cerminan tim nasional kita saat ini. Nah, jadi ini kabar baik, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Witan di FC Senica bareng Egy ini membuka gerbang bagi para pemain kita yang ingin berlaga di Eropa. Mungkin nanti ketika Egy dan Witan bersinar di sana, negara kita Indonesia lebih disorot, khususnya liga kita. Mungkin para klub-klub di Eropa mulai memantau nih radar-radar dari Indonesia, kira-kira ada nggak sih pemain berbakat lain gitu loh. Jadi Egy dan Witan ini mungkin nantinya akan menjadi sebuah percontohan ya bagi pemain-pemain lain. Nah, ini juga salah satu langkah demi memajukan sepak bola Indonesia. Karena apa? Sebetulnya Indonesia sejak dulu dan sampai sekarang memiliki program latihan. Apa itu? Program latihan atau program pembinaan usia muda, pemain-pemain berbakat di usia muda yang dikirim ke luar negeri. Kalau kita contohkan dulu, di era 90-an ada Primavera, ada Bareti. Jadi PSSI Primavera ini program PSSI mengirimkan pemain-pemain muda berbakatnya ke Italia, yang pada medio 90-an Italia ini menjadi kiblat sepak bola. Liganya Serie A sedang jaya-jayanya. Kemudian di tahun berikutnya ada PSSI Bareti, ini juga sama. PSSI Bareti ini merupakan program lanjutan dari Primavera. Dari Primavera kan jelas kita menghasilkan pemain-pemain berbakat seperti Kurniawan Dwi Julianto contohnya misalkan, atau Bima Sakti dan lain-lain. Di Bareti juga kita menghasilkan pemain seperti Karis Julianto, Uston Nawawi dan lain-lain. Lalu juga di tahun 2000-an pertengahan ada namanya SAD Uruguay. Mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, SAD Uruguay juga ini menghasilkan banyak pemain bintang loh. Pemain yang akhirnya mungkin sempat memperkuat timnas seperti Mana Hatiles Tusen, bahkan Samsir Alam, Yandi Sofyan Munawar dan lain-lain. Nah, di tahun 2019-an juga ada tuh Super Soccer, program Super Soccer. Jadi pemainnya dikirim ke Inggris karena mungkin di era kekinian Liga Inggris ini menjadi kiblat sepak bola, menjadi liga top nomor 1 di dunia gitu kan. Dan menghasilkan pemain-pemain seperti Bagas Kahvi, itulah contohnya yang sekarang mungkin lagi trial di FC Utrecht Liga Belanda. Ada juga Berlilian Aldama, ada David Maulana yang sekarang juga kabarnya sedang menjalani trial di Liga Serbia kalau nggak salah gitu kan. Jadi ini bagus dan ini harus dilanjutkan gitu. Bukan artinya kita menyepelekan Liga Indonesia, bukan, tapi yang harus dibenahi adalah Liga Indonesianya yang harus dibenahi gitu loh. Nah, jadi ini hal positif. Gabungnya Egy dan Witan ke FC Senica ini menjadi pembuka bagi para pemain lain, menjadi pelecut motivasi bagi para pemain lain. Di sisi lain juga kompetisi Indonesia harus berbenah gitu loh. Lalu juga ada kabar lain, yaitu Kurniawan Dwi Julianto yang tadi saya sebutkan. Dia adalah lulusan Primavera, dia adalah legenda timnas Indonesia, salah satu pencetak gol terbanyak di timnas Indonesia, memperkuat sejumlah klub besar Indonesia, malang melintang, sempat memperkuat di Liga Malaysia, sukses juga Liga Malaysia, terakhir juga melatih
FC Sabah di Liga Malaysia, dan sekarang kabar mengejutkan, Kurniawan direkrut sebagai asisten pelatih Como Calcio, yaitu Liga 2-nya Italia Serie B gitu. Karena ini juga kabar mengejutkan. Jadi saya sangat bersyukur kabar-kabar baik itu datang menghampiri liga kita gitu loh. Jadi setelah Witan gabung FC Senica, Kurniawan menjadi asisten pelatih Como, dan ini juga mungkin bisa membuka jalan lain para pemain kita untuk ke Liga Italia gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Kabar ini mengejutkan. Mudah-mudahan Egy dan Witan sukses di FC Senica, dan juga mudah-mudahan kompetisi kita semakin membaik, dan kita harus selalu support sepak bola Indonesia, dan salam olahraga.